Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, inayah dan karunia-Nya yang tak terhingga bagi kita semuanya. Nikmat terbesar tentu adalah nikmat dipertahankannya keimanan dan keislaman kita di dalam hati kita. Kemudian masih banyak nikmat-nikmat lainnya, nikmat sehat, kemudian nikmat juga berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan hingga hari ke-7 bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban puasa serta melaksanakan ibadah-ibadah yang begitu banyak Allah angkat derajatnya di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang kelak di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sepertinya Pak Khalif terlempar lagi nih, udah 2 kali nih ya. Oke, terima kasih. Ahlan wa sahlan untuk Bapak siapa nih ya? Abu Aisyah dan juga Pak Nur Hadi yang sudah bergabung. Kita sama-sama belajar ya. Baik, karena Pak Khalifnya terlempar, saya akan mulaikan saja ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ada Bapak Dr. Haji Hamzah, SAG MAG, kemudian juga ada Bapak Nur Hadi, Abu Aisyah, pembicara kita pada ya, terima kasih. Baik, saya akan mulaikan saja untuk acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman.
Terima kasih jazakumullah khairan ala hudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah. Terima kasih atas kehadirannya kepada pemateri kita pada kesempatan hari ini dan juga pemirsa di YouTube, di Syariah Community, di Syariah Channel. Ya, selamat bergabung di program Kurma ya untuk kuliah revitalisasi iman dan takwa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-7 dan insya Allah Ta'ala topik atau tema kurma pada siang hari ini atau pada hari ini adalah terkait dengan amalan ringan ya tetapi kemudian berat di mizan atau di timbangan ya. Tema atau topik yang cukup ringan tetapi insya Allah Ta'ala juga akan menjadi amal pahala kita ya sebagaimana sabda dari Nabi SAW, idza matal insan wa fi riwayatin idza matabna adam in qata'an wa amaluhu illa bi salasatin au illa bi sadaqatil jariyah au ilmu yuntafau bi wa waladun saleh yad'u. Jadi apabila telah meninggal anak cucu Adam, apabila meninggal manusia itu ya, kita itu mungkin dalam 50 tahun ke depan sudah meninggal, tapi insya Allah rekaman ini masih ada kalau ada di YouTube-nya. Maka ketika kita meninggal dunia, ketika umat manusia, anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Ya, pertama ada sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kita. Ya, mudah-mudahan pertemuan siang hari ini adalah amal soleh kita, karena kita akan membahas tentang amal soleh tentu saja gitu ya. Jadi amal soleh itu seperti apa sih gitu ya. Dan amal soleh yang ringan diamalkan tetapi berat ya, dalam artian itu pahalanya itu besar. Nah, insya Allah pada kesempatan siang hari ini ada 2 pemateri ya. Pertama mungkin saya akan sebagai pemantik atau sebagai pengantar terkait dengan amalan ringan berat di mizan atau berat di timbangan di akhirat sana. Dan yang kedua nanti ada Bapak Ahmad Berhimin yang akan membahas tentang lebih spesifik yaitu 8 amalan ringan yang pahalanya itu berat, yang pahalanya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa Syariah Channel dan juga peserta di Zoom, kita akan mulai saja. Saya akan memulai dengan pembahasan saya terkait dengan amalan ringan berat di mizan. Saya izin untuk share screen ya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas. Karena saya merangkap sebagai moderator, jadi saya juga sebagai pemantik, sebagai pemateri awal ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi, faman kana yarjullaha aw faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa fi ayatil ukhra, faman saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Ya'la wa Tabrani wal Baihaqi, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu
Waqala yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil ukhra kalimatan khafifatan 'alal lisan sakilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Syariah Community, khususnya founder dari Syariah Community yaitu Ustadz Khalifur Rahman, jazakallahu khairan. Kemudian juga kepada peserta yang hadir, baik yang ada di Zoom meeting ataupun yang ada di Syariah Channel di YouTube. Ya, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala ya, kita masih diberikan ya anugerah sehingga kita dapat memasuki hari yang ketujuh ya di bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan topik pada siang hari ini ya sangat ringan, sangat khafif gitu ya, tetapi kemudian insya Allah taala akan menjadi berat ya di timbangan mizan ya di akhirat sana. Sehingga sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini, saya ingin berbicara tentang amalan ringan ya tetapi kemudian berat di mizan, daripada saya Abdurrahman Misna bin Muhammad Jahri. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Hasr ayat ke-1 dan juga ke-3. Saya yakin semuanya sudah hafal ayat ini ya. Saya kasih bold di situ adalah illalladzina amanu wa amilus sholihat ya, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Ternyata bukan hanya iman ya, di situ ada yang saya bold di situ adalah wa amilus sholihat, dan mereka itu mengamalkan atau beramal ya dengan amal-amal yang sifatnya itu apa? Saleh. Nah, berarti keywordnya kita menemukan amal soleh. Dan ternyata terkait dengan amal soleh ini diulang kembali ya dalam banyak sekali ayat. Ya, saya ambil salah satunya adalah di surat Al-Kahfi ya ayat ke-110 ya, ayat yang terakhir ya, dikatakan famangkana yarju liqa rabbi ya, siapa saja yang ingin menghendaki untuk dekat atau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal, maka hendaklah dia itu beramal amalan sholihan, amal yang soleh. Nah, tentu saja menjadi hal yang menarik ketika kita berbicara tentang amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh ini akan faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ya, dengan amal soleh ini menjadi wasilah, menjadi sarana media untuk sampai kepada al-muflihun ya, orang-orang yang sukses tentu saja. Nah, kemudian terkait dengan ayat ini saya juga bawakan sabda dari Nabi SAW terkait dengan bagaimana sebenarnya sebuah amal itu harus apa? Itqon gitu ya. Saya menyebutnya dengan amanah dan profesional. Maknanya apa? Ya, merujuk kepada riwayat dari Abu Ya'la Tabrani dan Baihaqi ya. Nanti dalam riwayat yang lain bukan ayyutkinahu tapi ayyuhsinahu ya. Riwayat ini memang dikatakan apa dari sisi kualitasnya dia dhaif, tapi kemudian dia bisa hasan li ghairihi. Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla yang maha tinggi, yang maha mulia, yuhibbu ya, mencintai, idza amila ahadukum, apabila beramal salah seorang di antara kalian, amalan, sebuah amalan, ayyutkinahu ya, agar dilakukan secara itqon ya. Saya menyebutnya dengan tadi amanah dan profesional.
Nah, tentu saja amanah dan profesional ini terkait juga dengan amalan yang dilakukan kalau di perusahaan itu sesuai dengan standar operasional prosedur, ya, sesuai dengan SOP-nya. Nah, hadis berikutnya riwayat Bukhari dan Muslim ini Lain berbicara dicas. tentang satu atau dua amalan, ya, kalimatan ya khafifatani alal lisan, ya, dua kalimat yang ringan di lisan, ya, sebuah amalan, ya. Amalannya itu adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Ini sebagai awal. Nah, ketika bicara tadi tentang amal soleh, saya ambil dari Ibnu Faris dalam Mu'jamul Maqayisul Lughah, ya, dikatakan bahwa ada kata-kata ain, mim dengan lam, ya, amila atau amala, ya, bisa menggunakan amila ya'malu, amala ya'milu, amila ya'milu, gitu, ya. Artinya adalah ya'mal, beramal, gitu, ya. Ain, mim dan lam, ya, akar kata ain, mim dengan lam ini adalah menunjukkan pada satu makna, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan. Jadi dia sifatnya, ya, kalau ini berarti kata kerja gitu. Amalun berarti dia juga adalah nakiroh tanpa alif lam, sehingga dia bukan ma'rifah. Jadi segala pekerjaan yang dilakukan, sebuah aktivitas, ya, program dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua atau masih terkait dengan amila juga atau dengan amala itu, yaitu Raghib Al-Asfahani dalam Mufradati Gharibil Quran, beliau mengatakan bahwa amalan itu adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Di sana ada unsur kesengajaan, berarti ada unsur intention, ya, ada niat. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Nah, ketika amal ini kemudian dikaitkan dengan sod, lam, dengan ha, dengan salih, tentu saja adalah akar kata yang maknanya itu diddul fasad, ya, lawan dari kerusakan. Ya, jadi saleh itu sesuatu yang memang membawa kepada kebaikan, kebajikan, ya, lawan dari kerusakan, gitu, ya. Sehingga amal soleh itu berarti adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan dengan sengaja, baik itu sifatnya duniawiyah ataupun sifatnya ukhrawiyah, gitu, ya. Ini berarti amal soleh. Nah, berikutnya amal soleh dalam Islam, ya, amal kebajikan dalam Islam itu, ya, itu bisa bersumber pertama dari iman dan Islam, dengan istilah lain itu dari akidah. Nah, disinilah muncul perdebatan yang sangat panjang terkait dengan apakah amal itu terkait dengan iman. Wah, ini masuk ke dalam aliran Murji'ah, Qadariyah, Murji'ah, kemudian juga Khawarij juga, gitu, ya. Jadi amal dengan iman kaitannya. Tapi saya akan berbicara tentang bahwa amal itu salah satu pendorongnya adalah iman dan Islam. Tapi bukan hanya itu, ada juga ilmu pengetahuan. Karena saya berbicara tentang amal soleh, tidak hanya yang sifatnya ukhrawiyah, tetapi juga duniawiyah. Ya, walaupun dia sebenarnya include, ya. Misalnya kita sedang berjalan, kemudian tiba-tiba kita melihat sampah dalam bentuk misalnya bungkus permen misalnya. Kemudian kita ambil bungkus permen itu, kemudian kita buang ke tempat sampah, gitu, ya. Nah, ini kan bisa saja seolah itu keduniaan, padahal itu adalah salah satu dari syu'bul iman atau salah satu dari far'ul iman, ya, cabang syu'bul iman, cabang dari iman itu sendiri, ya. Salah satu adalah imatatul adza anit thariq. Nah, sehingga amal ini, ya, bersumber dari iman dan Islam, yaitu akidah, tapi juga bisa bersumber dari ilmu pengetahuan, gitu, ya, serta ada juga nih muncul dari kepentingan dunia ataupun hawa, gitu, ya, atau juga bisa juga dari unsur-unsur biologis manusia. Nah, ini adalah sebuah amal di dalam Islam. Kaitannya, kalau kita boleh melihat bahwa kaitan antara iman, ilmu pengetahuan, kemudian keduniaan dengan amal ini tentu saja sesuatu yang saling terkait, gitu, ya, sehingga akan lebih kuat ketika amal itu memang ada base-nya adalah iman Islam, akidah, kemudian juga diperkuat oleh ilmu pengetahuan, dan itu juga untuk menyalurkan dari kepentingan dunia yang sifatnya membawa
membawa kepada kemaslahatan, ya falah fid dunya wal akhirah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa sekalian, berikutnya ini yang paling penting, nanti akan dibahas juga oleh pembicara yang kedua, yaitu tentang syarat diterimanya amal, gitu ya. Kita mengenal di sini, saya mulai dari iman Islam. Iyalah, yang namanya iman Islam itu syarat mutlak gitu ya. Ketika menyebutnya syaratnya 2, berarti itu sebenarnya sudah include di sana adalah iman Islam gitu ya. Tapi agak lebih detail, syarat diterimanya amal ini saya menyebutnya dengan apa? Pertama adalah iman Islam, jelas gitu kan ya. Tadi misalnya famayyamal misqala dzarratin khairan yarah, famayyamal misqala dzarratin syarran yarah, ya. Jadi kalau yang seorang yang beramal dengan amalan yang famayyamal misqala dzarrah gitu ya, dengan hanya sebiji sawi gitu ya. Jadi mungkin sekarang seperti atom atau mungkin molekul terkecil gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan membalasnya. Nah, ada iman Islam tentu saja, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ada iman, ada Islam, ada ikhlas. Ini jelas sekali dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ya. Ittiba terkait dengan Al-Ahzab ayat ke-21 ya, dikatakan bahwasanya sungguh ya telah ada pada diri Rasulullah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di Al-Hasr ayat ke-7 juga dijelaskan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ini perdebatannya juga cukup banyak juga terkait dengan iman Islam, ikhlas dan ittiba yang menjadi syarat untuk diteramai sebuah amal, ya. Syarat ya, bukan sebuah jaminan gitu. Minimal ada semacam kalau kita ikhlas lillahi azza wa jalla, kemudian juga ittiba, insya Allah amalan kita akan diterima. Nah, ternyata ketika bicara tentang amalan ringan yang berat di mizan, saya membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah amalan hati, gitu ya. Ini penting sekali ya, kisah bagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As yang kemudian menginap di rumah seseorang yang dikatakan oleh Nabi sebagai atarojulun min ahlul jannah, gitu ya, seorang laki-laki yang ahlul jannah. Ternyata salah satu dari amalan ya yang dilakukan oleh laki-laki yang disebut Nabi ini sebagai ahlul jannah itu adalah apa? Adalah seorang yang di hatinya itu tidak ada rasa dengki sama sekali kepada orang lain. Ketika seseorang itu akan tidur, tidak ada dalam pikirannya itu dendam, dengki, benci, ingin mungkin menjatuhkan orang lain, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada hasad, ya, tidak ada dengki dalam dirinya. Itu juga masuk ke dalam amalan hati. Zikir lisan ini ternyata yang paling banyak yang disebut dengan dengan amalan yang ringan itu adalah zikir lisan. Ada juga nanti amal dari anggota badan. Ya, kenapa saya pisahkan? Walaupun zikir lisan itu ya amal anggota badan, tapi lebih spesifik amal bil jawarih, selain juga dengan lisan tentu saja. Nah, terkait sebenarnya ada hal menarik yang kita juga bisa bincangkan ya, terkait dengan definisi ringan dengan berat gitu ya. Kalau hadis-hadis yang terkait dengan itu dia sifatnya general tentu saja ya, terkait dengan misalnya tadi kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan. Ya kan, 2 kalimat yang ringan di lisan ini ya betul-betul memang ringan gitu ya. Nah, kemudian saya coba untuk kumpulkan ya terkait dengan amalan lisan, ya ini adalah amalan ringan yang kemudian berat di mizan gitu ya, berat di dalam timbangan gitu ya. Jadi mulai dari membaca basmalah di awal setiap aktivitas, ya, membaca zikir pagi dan petang, karena di dalam zikir pagi dan petang di situ ada juga ayat kursi ya, kemudian juga ada sayyidul istighfar, kemudian juga tadi ada subhanallah walhamdulillah, subhanallah wal bihamdi subhanallahil azim, kemudian membaca doa setelah azan, kemudian membaca doa setelah wudu ya, membaca Al-Qur'an sendiri, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, ya, membaca salawat Nabi sallu alaihi wasallimu taslima, ya, membaca istighfar,
berzikir di masjid, membaca zikir ketika masuk pasar, berzikir ketika terbangun tidur malam, mengucapkan la ilaha illallah. Sementara amal dari anggota badan yang ringan, ya tentu saja wudhu dengan kesempurnaannya, ya kemudian sholat berjamaah, kemudian sholat sunnah, baik itu utamanya nanti adalah khairu minad dunya wa man fihinna, yaitu qobliyah subuh, kemudian nanti ada duha, ada tahajud, ada witir, menghadiri sholat Jumat di awal, bersedekah, menjenguk orang sakit, akhlak yang baik, ya mengajak kepada kebaikan. Nah semuanya itu adalah bagian nanti akan dibahas oleh pembicara setelahnya, tentu setelah ini pembicara kedua tentu saja ya. Karena saya sebagai pengantar saya sampaikan ini dulu. Kita akan bisa diskusi banyak terkait dengan amalan yang kemudian itu mudah di lisan, mudah diamalkan, tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berat timbangannya di dalam mizan. Saya akhiri dengan sebuah riwayat dari Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badirul bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlimin yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan fayusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradim minad dunya." Ya, Nabi SAW bersabda, bersegeralah melakukan amalan soleh. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Ini juga sama, bersegeralah. Kalau di dalam ayat Quran menggunakan kata-kata wasari'u, ya di dalam hadis ini menggunakan kata badiru bil a'mal, ya segeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah, ya seperti potongan malam yang gelap, di mana seseorang itu ketika pagi dalam keadaan iman, kemudian sorenya dalam keadaan kafir. Ada juga sorenya itu beriman, tapi kemudian paginya itu kafir. Ya, mereka itu siapa? Yang menjual yabi udinahu bi aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Nah ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau saya pahami, ya satu pemahaman saya adalah ketika pagi-pagi dia beriman, dia sholat subuh ya pagi-pagi, tapi kemudian di siang itu dia melakukan hal-hal yang salah satunya tadi disebutkan di riwayatnya adalah menjual agamanya. Gitu ya, menjual agama ini banyak sekali caranya gitu ya, banyak sekali ya, termasuk juga hal-hal yang membawa kepada kekufuran ya. Di era media sosial ini sangat banyak sekali. Demikian juga sorenya mungkin dia sholat maghrib, kemudian sholat isya, tapi kemudian setelah sholat isya dia melakukan amalan-amalan yang mengeluarkannya dari din, dari agama tanpa dia ketahui, sehingga paginya dalam keadaan kufrun gitu ya. Nah ini tentu saya sebuah motivasi bagi kita untuk segera beramal kebajikan, khususnya di bulan yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan ini. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. In wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni wa minasyaitan, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Masya moderator Allah. Ustadz Khalifur Rahman. Baik, syukran ya Ustadz, barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsir atas materinya terkait dengan ibadah-ibadah yang mungkin kategori ringan, tetapi mungkin juga masih sebagian dari kita abai terhadap ibadah-ibadah yang ringan itu, padahal pahalanya besar. Mudah-mudahan setelah di-remind kembali oleh narasumber melalui webinar kita tumbuh awareness untuk berlomba-lomba melaksanakan kembali ibadah-ibadah yang sebenarnya ringan untuk dilaksanakan itu, tetapi pahalanya sungguh besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu pemirsa Kurma, kita masih ada satu narasumber lagi yang juga akan berbicara tentang beragam ibadah yang ringan untuk dilaksanakan tetapi memiliki pahala yang sangat besar. Narasumber kedua kita adalah Fadilatul Ustadz Ahmad Barhimin SEME. Beliau saat ini beraktivitas sebagai staf di Institut Agama Islam Syahid Bogor, INAIS, gitu ya. Maka kepada Ustadz Ahmad Barhimin, fal waktu iyyahu masykurah. Baik, terima kasih Pak Ustadz
Suara saya Bisa kedengaran share nggak? screen, Pak? Langsung dari Pak Dr. Misno aja, yang saya agak gangguannya sinyalnya kurang pas. Oke, siap. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum saya memasuki materi yang saya paparkan hari ini, pada acara webinar hari ini, terima kasih banyak. Alangkah baiknya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada orang-orang yang memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Ustadz Khaliful Rohman, kepada Bapak Ustadz Dr. Misno yang memberikan kesempatan dan memberikan bermacam ilmu kepada saya. Dan hari ini saya sharing tentang ilmu materi yang akan bahas, yaitu 8 amalan ringan yang berpahala besar. Baik, akan saya mulakan lebih dahulu. Kita sebagai umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, biasanya amalan yang kita kerjakan yang soheh, yang kita anggap amalan itu sedikit tidak bermanfaat atau ringan atau receh, itu dipandang orang lain itu biasanya itu kurang bagus. Tapi dengan niat yang baik, insya Allah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, amalan yang kita kerjakan yang tadinya dipandang remeh, tapi kalau dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syarat yang akan saya jelaskan nanti, insya Allah pahalanya itu luar biasa di mata Allah. Baik, amalan yang ringan yang berpahala besar biasanya kita lakukan itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita laksanakan, yang harus kita jalanin agar amalan yang pelaksanaannya ringan, yang dikerjakannya tidak memberatkan, tapi amalan itu berpahala besar. Di antaranya tuh ada 2 syarat yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Yang pertama, sesuai dari bahasan dari Pak Ustadz Dr. Misno yang awal, beliau lebih mendalam. Kalau saya ambil 2 aja, karena dua syarat ini sudah mewakili. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas yang tumbuh dari diri kita, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua amalan yang kita kerjakan itu nilainya akan besar pahalanya. Yang kedua, dari syarat yang diterimanya amal itu sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Ustadz Dr. Misno jelaskan tadi, yaitu iktibat. Nah, dari 2 syarat yang disebutkan tadi, ya, kalau salah satunya tidak terpenuhi, mohon maaf, pekerjaan seberat apapun itu akan tertolak sama Allah. Apalagi pekerjaan yang ringan di mata Allah, yang harusnya amalnya besar, tapi salah satu syaratnya tidak dicukupi atau tidak diikuti atau tidak dilaksanakan sesuai dengan dengan tuntunan Nabi, semua itu akan tertolak dan tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya syarat yang dijelaskan bahwa amalan itu akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu ada dalil-dalilnya. Yang pertama dalil Al-Qur'an, yang artinya barang siapa mengharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Janganlah ia mempersekutukan seseorang dengan peribadatan yang mengharuskan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat 110. Dari dalil Al-Qur'an yang saya sebutkan di atas jelas bahwa
menjelaskan bahwa segala perbuatan, segala amalan ringan yang kita kerjakan, kalau ikhlasnya belum ada, kita mengerjakan sesuatu tanpa kita ikhlas kepada Allah, masih mengaitkan dengan sesuatu yang mempersekutukan Allah, insya Allah amalan itu atau pekerjaan amalan ringan itu ditolak langsung sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Al-Qur'an yang dijelaskan. Baik, selanjutnya sebentar. Dalil Al-Qur'an yang saya jelaskan tadi sesuai dengan pendapat dari dari surat Al-Muluk yang lainnya yang mengatakan yaitu amalan yang paling ikhlas, yang paling shawab atau mencocokkan ajaran Nabi Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dalil Al-Qur'an yang saya jelaskan dari awal sampai yang sekarang. Yang kedua, dalil yang memperkuat dua syarat tersebut bahwa amalan itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu dalil dari hal hadis. Dari al-hadis ini adalah hadis kedua dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa barang siapa membuat suatu perkara dalam agama kami, ini tidak akan ada amalnya selain perkara itu akan ditolak. Jelas ya, di dalil Al-Quran dengan dalil yang ada di hadis menyebutkan apabila dua syarat yang saya jelaskan tadi, yaitu ikhlas dan dua mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, 8 amalan ringan yang berpahala besar itu semacam kayak kita mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita mau melaksanakan 8 amalan yang ringan tapi berpahala besar, dua syaratnya harus dipenuhi. Itu syarat yang harus kita laksanakan, yang harus kita patuhin, yang harus kita jalanin agar 8 amalan ringan itu menjadi bermanfaat bagi kita. Baik, selanjutnya akan saya paparkan 8 amalan ringan berpahala besar. Di sini saya sebutkan ada 8, nanti akan saya paparkan satu persatu, akan saya sebutkan satu persatu, tapi secara garis besarnya ada 8 amalan ringan berpahala besar. Yang pertama yaitu mendoakan orang lain dalam kebaikan, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga berzikir, yang keempat berpuasa 3 hari setiap bulan, yang keempat membaca ayat kursi ba'da sholat wajib, yang ini khususnya sholat wajib ya, yang keenam muazin, yang ketujuh membaca Al-Quran, dan yang terakhir ke-8 membaca doa setelah azan. Mohon maaf, amalan ringan sebenarnya banyak, cuma saya membahas yang 8 dulu. 8 amalan ringan yang berpahala besar. Saya akan bahas yang pertama, yaitu mendoakan orang lain dalam kebaikan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ma min abdil muslimin yad'uli ahihi bi zarul qaib ila ghalla malakul al-mukilu bihi amin walakal bil mislihi. Yang artinya tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya dalam kurung sesama muslim tanpa sepengetahuannya, dan melainkan malaikat dan akan berkata dan bagimu akan kebaikan yang sama. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 4912. Jadi mendoakan orang dalam kebaikan, yaitu mendoakan sejahat apapun orang, kita doakan dalam keadaan kebaikan. Kita selalu mendoakan orang dalam bentuk apapun. Yang penting itikadnya kita mendoakan kebaikan. Insya Allah
dua syarat yang kita laksanakan, doa, amalan yang ringan ini pahalanya luar biasa buat kita nanti di akhir zaman. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit, orang yang sakit merupakan kewajiban muslimin kepadanya. Perbuatan kita, yaitu perbuatan kita menjenguk orang yang sakit, bagi kaum muslimin itu sangat besar pahalanya. Luar biasa di mata Allah, karena itu adalah menyebarkan kebajikan, memberikan contoh yang akhlakul karimah kepada orang lain. Orang yang sakit, kita jenguk. Orang yang dalam keadaan susah, kita jenguk. Imbasnya sesama manusia, sesama muslim itu akan baik. Karena itu di mata Allah perbuatan ini ringan tapi sangat besar pahalanya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu iza ada rajulul ahlakul muslimin maisa fi kurafihil al jannah. Artinya apabila seorang menjenguk saudaranya sesama muslim atau orang muslim, orang yang kita jenguk itu dalam keadaan sakit atau susah, seakan-akan dia berjalan sambil dengan artian seakan-akan dia berjalan memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk, apabila dia duduk akan diturunkan kepada Allah, kepadanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, 8 amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa, yaitu berzikir. Berzikir yang menjadi salah satu amalan yang sangat besar pahalanya adalah yang kita laksanakan setelah melaksanakan sholat. Bisa kalau kita dalam keadaan santai, bisa kita dalam keadaan fokus, atau bisa kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena zikir menjadi bentuk pujian, menjadi bentuk tanda bahwa kita adalah memiliki rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabihi yazkura rabbana wa zalalal yazkur rabbana masluha yahi wal mayyit, yang artinya adalah perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seseorang yang hidup dengan yang mati. Jelas, kalau orang yang rajin berzikir dengan orang yang tidak pernah berzikir, antara orang yang hidup dengan yang mati jelas berbeda. Orang yang berzikir diumpamakan orang yang hidup, dan orang yang tidak pernah berzikir diumpamakan dengan orang mati. Beda banget dan jelas banget perbedaan di situ. Jadi amalan berzikir termasuk 8 amalan yang ringan tapi sangat besar pahalanya. Selanjutnya yang kelima, membaca ayat kursi ba'da sholat. Nah, yang dimaksud membaca ayat kursi ba'da sholat itu membaca ayat kursi ba'da sholat wajib. Karena membaca ayat kursi itu udah jelas, udah dalam sesama dalam orang-orang muslimin, kaum muslimin dan muslimat itu, ayat kursi itu mengandung arti bahwa ayat kursi itu memberikan kita bahwa kita tuh pasrah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita rajin membaca ayat kursi di luar dari zikir yang kita laksanakan ba'da sholat, insya Allah perlindungan datang dari Allah, dan amalan yang kita laksanakan itu sangat bermanfaat untuk kita ke depan dan kita di akhir zaman nanti. Oke, yang keenam, yaitu muazin. Yang dimaksud muazin adalah orang yang mengumandangkan azan, mengingatkan manusia bahwa telah ada panggilan bahwa kita harus melaksanakan sholat. Sholat berarti bukan kita tunduk dengan sesuatu yang tidak jelas, tapi sholat
adalah sarana buat kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam satu hari 24 jam. Jadi sholat itu adalah sarana kita buat berkomunikasi dengan Allah. Nah, untuk melaksanakan sholat, muazinlah yang menyerukan bahwa telah masuk waktu sholat. Nah, muazin ini termasuk amalan atau pekerjaan yang ringan di mata orang, tapi di mata Allah muazin ini adalah pekerjaan ringan tapi amalannya sangat luar biasa, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau ya'lamu masuman fi nidai wasawab anwal sunnalam yazid la ilah anta astahsihu alaiha lastah tamu. Mohon maaf kalau salah. Yang artinya seandainya orang-orang yang mengetahui pahala yang berkumandang dari azan dan sab pertama, mereka tidak akan melewati, mereka tidak akan mendapatkan kecuali cara bagaimana mengadakan undian di atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, yang ketujuh yang selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebenarnya itu adalah salah satu teks atau salah satu kewajiban kita sebagai umat Muslim yang sudah jelas bahwa kita wajib melihat, memahami isi Al-Quran. Akan tetapi membaca Al-Quran menjadi salah satu perbuatan atau amalan atau pekerjaan yang ringan kelihatannya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala sangat besar pahalanya, karena perbuatan ini manfaatnya menjadikan kita mendapat syafaat di akhir nanti sesuai dengan perintah Rasul, sesuai dengan sabda Rasul, yaitu artinya Abu Umayyah Al-Basila radhiyallahu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada kita orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang terakhir, yang ke-8 yaitu membaca doa setelah azan. Setelah azan, mohon maaf, rata-rata. Kenapa Pak? Mohon. Baik, membaca doa setelah azan yang biasa kita dengar adalah doanya seperti ini. Allahumma rabbah hazihi sanati tamah wa sholatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasila wal fadila wa absum maqamam mahmudanil lazi wasila. Yang artinya, Allah ya Rabbi, pemilik dakwah yang sempurna, dakwah tauhid, sholawat yang ditegakkan, berkatalah kepada Muhammad, wasilah kedudukan yang tinggi, dan fadilah kedudukan yang paling mulia. Berarti doa atau amalan yang ringan yang ke-8 yaitu membaca doa setelah azan, yaitu setelah sholat azan kita ikutkan, kita bacakan doa, karena pahala dari doa yang kita kerjakan pahalanya sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Itu paparan 8 amalan yang dikerjakan, yang amalannya ringan tapi pahalanya luar biasa. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kita kembalikan dulu ke Ustaz Khalif. Mudah-mudahan sinyalnya sudah tidak hilang lagi ya. Kemudian di sini ada juga pembicara kita juga nih, insya Allah Pak Nur Hadi mungkin bisa diskusi ini terkait dengan amal soleh dan juga amal kebaikan yang bisa
ringan dilaksanakan tapi kemudian berat di timbangan. Ustaz Khalif, apakah masih stay tune? Sinyalnya kayaknya Pak Dokter. Iya, oke. Di Ya, saya sinyalnya lagi juga, hilang lagi mohon nih. Terima maaf, kasih untuk di saya juga sinyalnya juga kurang Oke, baik. bagus. Terima kasih untuk Pak Dr. Haji Hamzah juga ya. Mungkin kita bisa diskusi nih, waktu kita masih ada sekitar, kalau di waktu sih tinggal 4 menit ya, tapi kita bisa ngasih diskusi nih ya terkait dengan tadi amalan ringan gitu ya. Oke, Ustaz Khalif, ahlan, selamat datang lagi nih. Kayaknya sinyalnya Baik, berarti aduh. ya. Ya, mohon maaf nih Ustadz, Bapak Ibu pemirsa, kami mengalami kendala jaringan dari awal ini up and down ini jaringannya. Mudah-mudahan bisa menyudahi sesi diskusi ini dengan baik, tidak Amin. terkendala jaringan lagi, insya Allah mudah-mudahan. Menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdurrahman Wisnu, berikut juga Ustadz Ahmad Berhimin. Barangkali sambil menunggu diskusi dari teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar ini, ada mungkin sedikit pertanyaan pemantik nih Ustadz nih ya. Begitu ada statement ibadahnya ringan tapi pahalanya besar, ini terpikir menganalogikan dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan kita, ya katakanlah urusan duniawi. Biasanya kalau kita berbicara kurang lebih kan kalimat pernyataan ini kurang lebih sama dengan kualitasnya bagus tapi harganya murah gitu ya. Betul, betul. Nah, gitu kurang lebih seperti itu gitu analoginya. Nah, kalau untuk urusan duniawi gitu yang berkualitas bagus tapi harganya murah, itu biasanya kalau bukan produk lama atau produk reject, gitu. Artinya sesuatu yang bisa dibilang tidak sempurna. Nah, barangkali pertanyaannya nih Ustadz ya, kalau ada di dalam agama kita ada ibadah yang dikategorikan ringan untuk dilaksanakan, tapi bisa memberikan pahala yang besar. Apa sebenarnya hikmah di balik fasilitas atau peluang seperti itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, baik, terima kasih Pak Khalif, luar biasa sekali ya terkait dengan tadi memang di akhir itu kita membahas tentang hikmah ya, hikmah tasri ya. Jadi bagaimana hikmah itu ya fawaid atau istifadah ya yang kita bisa ambil terkait dengan amalannya ringan tapi pahalanya itu besar gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah, ketika sebelum menjawab itu memang kita harus pahami dulu tentang karakter dari syariat Islam atau dinul Islam itu sendiri gitu ya. Jadi yang menarik begini bahwa sepanjang atau sependek yang saya ketahui terkait dengan dinul Islam, dia memang sangat holistik gitu ya, sangat komprehensif gitu, sehingga kemudian ketika berbicara kepada manusia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan menggunakan kata-kata yang sifatnya itu betul-betul menyeluruh pada hal-hal yang sifatnya itu sifatnya itu general. Nah, tetapi kemudian di sisi lain juga beliau itu Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui lisan Rasulnya juga berbicara secara spesifik kepada hal-hal tertentu. Misalnya ketika banyak sekali sahabat Nabi SAW ketika datang kepada beliau kemudian bertanya, "Ausini, ya wasiatilah saya." Gitu ya. Maka ada perkataan yang sangat simpel gitu ya. Misalnya amantu billah tsumastaqim. Ya, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomah. Nah, itu saja wasiatnya. Atau ketika Nabi SAW juga sahabat Nabi datang ke beliau ditanya, "Ausi, berikanlah wasiat kepada saya." Nabi SAW menjawab apa? La taghdab. Faradada miraran la taghdab. Ya, jadi jangan marah, jangan marah, jangan marah sampai 3 kali. Nah, ini pertama dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh melihat memberikan syariat Islam ini sangat komprehensif sehingga kemudian dia akan memberikan satu kaedah ya, aturan hukum yang berlaku untuk semua orang. Ya, dari mulai yang sifatnya itu berat
gitu ya, seolah-olah itu berat sampai yang ringan. Dari sesuatu yang wajib harus dilaksanakan sampai yang mubah. Contoh mudahnya adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi percakapan atau negosiasi antara Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban sholat yang 50 kali kemudian menjadi 5 waktu sholat ya yang wajib. Tetapi kalau kita hitung sebenarnya sholat ini gitu ya, yang wajib itu 5. Tetapi ada yang muakkadah. Yang muakkadah itu adalah 2, yaitu sebelum subuh 2 rakaat. Ya, termasuk juga tahajud. Nanti ada yang rawatib yang dijanjikan dengan apa? Bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga, yaitu 14 rakaat sebelum dan sesudah sholat wajib. Belum lagi nanti sholat duhanya, belum lagi sholat yang selain rawatib gitu ya. Ternyata ya lebih dari itu. Jadi saya melihat tingkatan-tingkatannya itu kalau 50 rakaat sehari semalam ya mungkin bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang mungkin kegiatannya tidak terlalu banyak dan ingin fokus kepada ibadah. Ya kita hitung saja misalnya dari mulai sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sholat subuhnya pasti gitu ya, wajib. Nah kemudian setelah itu ada zikir sampai sampai suruk. Nah suruk itu kemudian ada sholat suruk ya, sholat suruk 2 rakaat. Nah kemudian setelah itu baru ada zikir lagi. Tidak lama matahari naik, kemudian sholat duha, tidak ada batasannya. Sampai nanti kemudian sebelum qobliyah zuhur, sholat zuhurnya, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian terus lagi nanti sampai kepada qobliyahnya dan seterusnya sampai kepada ba'diyah isya sampai ke sholat tahajud dan witir gitu ya. Jadi sangat komprehensif sehingga kalau dalam keilmuan nanti ya Islam itu bisa diamalkan oleh bukan level sebenarnya ya, oleh seorang profesor sama mungkin hanya tukang Gojek misalnya, tukang becak zaman dulu lah gitu ya. Sehingga kemudian ketika ada kata-kata khafifatani itu sebenarnya secara psikologis itu memberikan kemudahan, yasiru wala tu'asiru ya. Jadi diberikan silahkan kalau yang mau amal yang wajib saja boleh, nggak apa-apa. Ini yang wajib nih hanya 5 rakaat. Tapi kalau mau yang muakkadah ada nih yang khairu minad dunya, khairu minad dunya wa ma fihinna, 2 rakaat sebelum subuh, atau pengen dapat rumah di surga ya udah 14 rakaat, mau tambah lagi duhanya, qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Sehingga satu hikmah yang bisa kita dapatkan kenapa kemudian disebutnya itu ringan. Nah ini tentu saja berbeda dengan sifat dari keduniaan. Sebenarnya saya lebih melihat konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan efek psikologis bahwa itu memang ringan dan faktanya di sisi manusia itu ringan. Ini kajian lebih luas lagi sebenarnya nanti di internet saya lihat beberapa referensi itu mengatakan ringan padahal yang menurut orang itu berat juga gitu ya. Sehingga saya kumpulkan beberapa hadis kita karena wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kata-kata dari Nabi SAW atau sabda beliau yang memang menggunakan lafaz ringan gitu ya, ringan pahala besar itu adalah efek psikologi ya kepada umat Islam, kepada orang-orang yang akan mengamalkannya agar ya memang secara bahasa, secara faktanya, realitasnya juga memang ringan dan pahalanya itu juga besar. Nah, nanti mungkin ada beberapa situs yang saya lihat itu ini bisa bilangnya ringan, tapi nggak ada teks yang menyebutkan itu ringan. Gitu ya, misalnya membaca Al-Quran. Ya membaca Al-Quran tadi sebenarnya tergantung orangnya ya. Kalau yang sudah terbiasa itu ya jadi ringan, bahkan menjadi zikir harian gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak biasa, tapi ayatnya kan hadis itu kan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih gitu ya, menjadi syafaat. Artinya ya mungkin beberapa orang itu menganggapnya itu berat, tapi bagi orang tertentu itu ringan. Jadi dalam hal ini ringan diamalkan ada 2 level. Level pertama itu betul-betul secara lafaz itu memang ringan dan secara realitas itu ringan.
Ya, level yang di atasnya itu adalah lafadznya tidak menyebutkan ringan, tapi secara realitas ketika itu dilakukan secara terus-menerus itu menjadi ringan. Bahkan dikatakan akan menjadi sebuah kebutuhan, gitu ya, akan menjadi kebutuhan kita yang nggak biasa sholat, nggak biasa meninggalkan sholat sunnah subuh misalnya, jadi ya nggak enak, nggak nyaman. Itu salah satu juga bentuk keringanan. Dan jangan lupa level yang terakhir, keringanan ibadah itu adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kemudian doa ud'uni fastajib lakum itu menjadi satu hal yang juga harus dilakukan untuk menjadikan amalan. Misalnya nih, misalnya agak sedikit ini jihad. Jihad itu adalah amalan yang mungkin bagi sebagian orang itu berat. Tapi bagi para sahabat Nabi dan para mujahid yang lainnya justru malah rihlahnya itu adalah jihad, gitu ya. Ini kan justru malah ringan, gitu ya. Puasa dianggapnya berat ya, padahal ya kalau udah kita biasa ya mungkin sepakat sehari, 2 hari, 3 hari, kalau udah 3 hari ke sana ya sudah biasa, udah nggak aneh dan ya ringan saja, happy saja. Itu jadi ada 3 lah ya, minimal 3 level untuk ringan, tapi hikmahnya adalah secara efek psikologis memberikan pemahaman kepada umat manusia, umat Islam khususnya, bahwa ya amalan itu ringan baik secara realitinya ataupun dari kebiasaan yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustadz. Jadi bahasa atau istilah itu untuk menggugah aspek psikologis kita gitu ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Ustadz, mengingat keterbatasan waktu ini. Kalau tadi disampaikan bahwa ada ibadah-ibadah yang mungkin memang menurut kita kategori ringan, tapi bagi sebagian orang itu akan terasa berat sehingga dia tidak melakukannya. Nah, berarti ada juga sebaliknya yang sebenarnya ibadah-ibadah itu udah kategori berat seperti tadi dicontohkan Ustadz, jihad fi sabilillah, tapi itu justru malah menjadi rihlah bagi sebagian orang, menjadi ringan bagi sebagian orang. Nah, kita tentu pengen yang seperti itu. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengelola diri supaya ketika kita akan melaksanakan ibadah-ibadah itu yang terlihat berat, katakanlah qiyamul lail, puasa sunnah gitu ya, misalnya nanti selepas bulan Ramadan kita nanti bisa melanjutkan dengan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud misalnya ya, dan puasa Ayyamul Bid misalnya, itu kita akan biasakan itu terkesan berat. Bagaimana caranya supaya terasa ringan di kita sehingga kita tidak hanya bisa melaksanakan ibadah-ibadah ringan yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita, tapi juga bisa melangkah lebih dari itu, kita bisa melaksanakan ibadah yang kategori berat tetapi ringan kita lakukan. Silahkan, siapa dulu? Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat cerdas sekali nih dari orang yang soal smart ya, luar biasa. Dan ini menjadi satu buku nih sebenarnya menarik sekali. Tapi di sini juga ada Pak Nur Hadi juga nih, benar bisa open mic dan open kamera nih, bisa diskusi ya. Pak Ahmad juga mau jawab juga, mungkin nanti sebelum saya sudah siapkan jawabannya. Silakan Pak Ahmad. Silakan. Pak Ustadz aja langsung, Pak Ustadz, Pak Dr. Misno aja. Nah, yang lebih paham, yang lebih mengetahui spesifikasinya. Oke, baik ya, karena waktu kita terbatas juga ya. Jadi pertama adalah bahwa amalan ya, baik itu ringan ataupun berat ya, pertama sekali yang harus kita yakini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dalam riwayat yang lainnya, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Itu yang pertama. Bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melakukan amalan ya itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memang diberikan hidayah. Bahkan kita, Nabi SAW sendiri, innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi mayyasha. Itu yang pertama, bahwa
ibadah baik yang itu ringan ataupun berat di mata manusia sejatinya itu adalah berasal dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan seberat apapun itu akan menjadi ringan. Cabaran ya, cobaan hidup seberat apapun itu akan menjadi ringan ketika diberikan hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya dengan kita berikan hidayah saya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu yang pertama gitu ya, bahwa kita harus yakini bahwasanya hidayah untuk mengamalkan ibadah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga kita merujuk pada Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum ayyastaqim. Ya, bagi siapa saja yang ingin berlaku istiqomah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi ada kehendak dari manusia yang kemudian itu muncul dari fitrahnya dia itu, manusia itu untuk memang berlaku lurus ya, berlaku istiqomah. Nah, sehingga kemudian ya amalan itu dia bisa lakukan dalam konteks apa? Dalam konteks dia sebagai manusianya. Ya, setelah tadi ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ada juga anugerah ya, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kehendak dirinya untuk dia melakukan ibadah. Oke, itu yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya amalan yang ringan gitu ya, amalan yang memang mudah dilakukan itu dilakukan secara terus-menerus dengan kesadaran, dengan iman. Tadi saya sebut pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah humanisme atau kemanusiaannya, kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, dari sini kemudian dari tiga elemen ini menjadi pendorong, menjadi energi untuk seorang itu bisa melakukan sebuah amal. Nah, ketika amal itu kemudian disebutkan secara lafaz itu adalah ringan, ya memang itu menjadi ringan baginya. Tapi kemudian ketika ada menyebutkan bahwa dirwatus sanamihi misalnya gitu ya, dirwatus sanamul Islam gitu ya, itu seolah itu berarti juga akan menjadi ringan. Pertama kembali kepada hidayah, kedua kembali kepada iman, kemudian juga ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan, keperluan ya, dan yang ketiga adalah kembali kepada bagaimana kita itu membiasakan diri untuk melakukan berbagai amalan ya. Sama seperti sebuah keahlian ekspor, dia sebuah skill, kemampuan, dia perlu adanya pembiasaan. Nah, maka yang ketiga, pembiasaan kita untuk melakukan berbagai amalan itu akan menjadikan segala amalan itu akan menjadi ringan dan akan menjadi mudah untuk kita. Jadi tadi liman syaa minkum ayyastaqim ya. Jadi sebagai manusia kita beramal, kita melakukan sesuatu yang memang kita bisa lakukan secara itkon, secara terus-menerus. Nanti riwayat yang lain dikatakan riwayat yang yang dawam atau sifat karakter amal yang dawam, yang kontinu, yang secara berkesinambungan itu juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir tentu saja dari saya Pak Ustadz Khalif terkait dengan namanya manusia, mahalul khata wa nisyan gitu ya. Kita sudah berusaha terus-menerus gitu ya. Kita sudah semaksimal mungkin mujahadah fisabilillah. Tapi tadi mahalul khata wa nisyan selalu ada, dan itulah sifat dari manusia. Lakin aksaruhum la ya'lamu. Ya, kebanyakan manusia itu memang kadang mudah menjudge ya, mudah menghakimi ya, sementara untuk menghakimi diri sendiri itu akan sulit. Nah, sehingga dari sini kemudian ketika kita sudah berusaha maksimal mujahadah fisabilillah, tawakal Allahi azza wa jalla, maka muhasabah dan juga perbaikan diri secara terus menerus ya, bukan hanya pahala yang ringan
ya, mizan di timbangan, tetapi bisa jadi bahwa banyak sekali amalan-amalan yang juga bisa memberatkan, ya, memberatkan dari timbangan mizan. Misalnya tadi ucapan la ilaha illallah yang ucapan terus menerus itu juga akan memberatkan mizan, akan memberatkan timbangan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk beramal, melakukan berbagai amal soleh, amal kebajikan yang sifatnya tadi kita sebutkan amal soleh itu adalah tidak hanya sifatnya ukhrawi tetapi juga duniawi dalam makna, ya, segala amalan yang sifatnya mungkin tadi hanya menanam pohon, hanya menyingkirkan sampah gitu ya, itu juga bermakna ibadah karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi panjang nih Ustaz Khalif nih. Jadi next topik berikutnya itu adalah muhasabah, introspeksi untuk terus menjadi lebih baik, ya. Kita akan terus ya kalau bahasa itu tumbuh walaupun mungkin kita rapuh gitu ya, mungkin kita punya banyak kekurangan tapi kita harus berjalan karena hidup harus berlanjut. Terima kasih itu Ustaz Khalif. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan katsir ya Ustaz Dr. Abdurrahman Misnu Muhammad Jahri, SE SHI MEI, juga pada Ustaz Ahmad Berhimin SEME atas paparan dan diskusinya yang menarik pada siang hari ini. Barangkali bisa saya simpulkan bahwa tidak ada alasan bagi kita umat manusia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dalih tidak mampu beribadah karena banyak ibadah-ibadah yang ringan yang bisa kita laksanakan. Dan ibadah inilah yang menjadi tujuan diciptakannya kita sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah dalam pengertian yang luas, bukan hanya ibadah mahdhah yang bersifat wajib dan sunnah, tetapi juga ibadah-ibadah sosial yang berhubungan dengan umat manusia, yang berhubungan dengan lingkungan, yang berhubungan dengan alam semesta. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir dalam webinar kita yang Masya Allah luar biasa siang hari ini. Terima kasih wabil khusus kepada kedua narasumber kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mengalirkan pahala jariah bagi yang membagikannya. Kita tutup bersama webinar kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Khalifur Rahman dari Syariah Community mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Misnu, Ustaz Berhimin, terima kasih. Jazakallahu khairan. Selalu selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Hamzah, terima kasih sudah hadir. Ustaz Nur Hadi, terima kasih.